Ya, baik. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. Di sini kita akan mendengarkan pernyataan Pak Fahri Hamzah. Bisa dibilang di sini ya menyentil ya, menyenggol ya kan, skakmat ya kan. Siapa itu? Ya, Pak Mahfud sendiri. Karena apa ya? Pak Mahfud ini bisa dibilang dianggap pengkhianat ataupun orang yang nggak tahu diri ya kan, guys. Karena apa ya kan, guys? Ya sudah enak-enak dikasih jabatan ya, jabatan tinggi oleh Pak Jokowi, setelah keluar Pak Mahfud ini malah menyerang Pak Jokowi. Nah, ini apa namanya ya guys? Kalau bukan orang berkepala dua ataupun orang yang apa namanya tidak tahu berterima kasih. Ya, kalau jenis-jenis orang kayak gini jangan dipilih guys. Ya, ini kalau Pak Mahfud dengar Pak Fahri Hamzah ngomong ini kayaknya malu nih Pak Mahfud. Oke, kita langsung saja simak videonya. Tentang apa yang disampaikan oleh Pak Mahfud ya. Sebagai bahkan Pak Jokowi pernah mengatakan ke Pak Mahfud pada saat beliau mundur sebagai Menko Polhukam 2 Februari 2024 pada saat Pilpres kemarin itu, bahkan Pak Jokowi memuji Pak Mahfud sebagai satu-satunya Menko Polhukam terlama selama beliau menjabat sebagai presiden. Terlama, ada 4 tahun ya kan, artinya itu pun kan Pak Mahfud mundur ya, bukan karena diberhentikan gitu loh. Tetapi saat ini tudingan-tudingan atau opini-opini dari seorang Mahfud MD ya kan, itu seolah-olah memori yang baik tentang atasannya itu kok tiba-tiba entah taruh di mana ya. Ini agenda apa yang sedang diusung oleh Pak Mahfud menurut seorang Fahri Hamzah? Saya itu yang tadi saya bilang, seorang Fahri kan tentu punya banyak informasi yang lebih banyak daripada kami kan gitu di media. Saya terus terang mungkin begini ya, mungkin kalau subjektif ya, saya menganggap bahwa mungkin Pak Mahfud banyak kurang memikirkan keputusan-keputusan politiknya yang membuat beliau berada dalam goncangan yang cukup berat lah gitu. Salah memilih arus sehingga membuat beliau mengambil sikap-sikap yang tidak wajar. Artinya ini residu dari Pilpres? Ya, dari Pilpres dan yang lain-lain. Kan sebenarnya kan ada masalah begini. 2019 itu Pak Jokowi kan ingin Pak Mahfud. Ya. Tapi kan Pak Mahfud nggak sadar bahwa yang menolak beliau bukan Pak Jokowi. Partai-partai. Nah, yang menolak itu, ya saya nggak sebut, tapi yang jelas bukan Pak Jokowi. Lalu kemudian beliau sudah pakai baju dan sebagainya, kecewa. Ya. Setelah itu, Pak Jokowi menang. Dengan tantangan dari banyak orang, Pak Mahfud diminta jadi Menko Polhukam. Betul. Menko Polhukam loh. Itu bukan jabatan main-main. Betul. Itu tadi saya bilang, RE1, RE2, RE3-nya istilah itu Menko Polhukam, kan begitu? Saya bilang ya, Menko itu dalam tradisi kita tuh tidak ada undang-undang. Betul. Karena dia orangnya presiden. Dia orang yang paling dekat dengan presiden, perkara keamanan, perkara hukum dan hak asasi manusia. Perkara politik. Perkara politik. Jadi sebenarnya, dan saya dengar banyak yang menentang. Kenapa Pak Jokowi meletakkan dia? Tapi ditaruh oleh Pak Jokowi, dan berharap tentu Pak Jokowi tulus ingin Pak Mahfud membenahi politik, membenahi hukum, keamanan, HAM, semua. Dan dalam 4 tahun bekerja, tidak ada komplain tentang Pak Jokowi. Betul. Masa seorang guru besar, mantan ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia tidak tahu apa yang terjadi di depan mata dia? Lalu kemudian ketika setahun terakhir beliau punya keputusan politik lain, kok semuanya jadi berubah? Jadi yang 4 tahun itu apa kemarin tuh? Nah kan mohon maaf ya, kita janganlah ya. Apalagi karena beliau berakhir dengan sangat baik menurut saya ya, mundur dari Menko, dan dia punya posisi yang baik sebagai mantan calon wakil presiden, itu tinggi itu. Berapa dari anak putra bangsa Indonesia yang bisa sampai pada posisi hampir menjadi wakil presiden? Istilahnya begini, Bung. Walaupun kalah, tapi kan sempat terdaftar, tercetak namanya di kertas suara. Iya. Itu kan luar biasa, Bung. Ditonton sama semua warga negara.
Ya kan? Di ratusan juta itu. Pencapaian yang sangat luar biasa. Miliar triliunan uang APBN untuk mencetak nama beliau. Iya. Di seluruh kertas suara yang akhirnya beredar dan dipegang oleh rakyat Indonesia ini. Kan sudahlah. Itu kan sudah baik. Coba kembalikan memori beliau kepada waktu memimpin Mahkamah Konstitusi. So far so good di zaman Pak SBY. Waktu 4 tahun beliau bertugas untuk membenahi sektor politik, hukum, keamanan, hak asasi manusia. Itu beliau. Kenapa memorinya setahun terakhir? Yang sangat partisan. Ya. Menurut saya ini yang perlu dikoreksi dari beliau. Karena itu kita berharap beliau juga sebagai sedikit orang yang pernah dalam posisi itu positif melihat situasi kalau ke depan. Itu dianggap. Iya, kalau menurut aku juga guys ya, kalau kita bisa komen di sini sedikit ya. Memang Pak Mahfud ini sebenarnya sakit hati. Ya, terutama dulu karena Pak Jokowi gagal ya kan. Sebenarnya Pak Jokowi sangat suka sama Pak Mahfud. Kita lihat itu karena dulu Pak Jokowi memilih Pak Mahfud untuk menjadi calon wakil presidennya, tetapi gagal karena ya mungkin para partai yang menolak, yang lain, yang ngusung yang lain ya kan. Nah, terus yang kedua kesel sama Gibran ya, yang kemarin debat itu. Nah, jadi sekarang ini Pak Mahfud, wow, ya bisa dibilang, kalau aku bilang itu Pak Mahfud ini salah memilih jalan ya kan. Niatnya ingin membuli Pak Jokowi, membuli ataupun menyerang Pak Jokowi dan anak-anaknya, malah dia yang dibully netizen ya kan. Waduh, baiknya taubat aja lah Pak Mahfud. Sebagai mewakili suara publik, gimana Bung? Bahwa itu suara publik yang saya tangkap. Ya, memang akhirnya itu yang terjadi karena beliau memutuskan untuk bertarung dalam politik ini gitu loh. Tapi hemat saya ya, saya pernah menjadi anggota Komisi 3 bareng dengan Pak Mahfud. Sama-sama duduk sebagai anggota Komisi 3. Dilantik tahun 2004 ya. Sebagai anggota dewan, beliau setelah menjadi menteri ya di masa Gus Dur, lalu menjadi anggota fraksi PKB, dan saya waktu itu sama-sama sebagai anggota dewan sama beliau. Saya jadi tahu begitu, dan ada beberapa dinamika, terutama waktu beliau pindah ke MK, saya tahu apa yang terjadi. Kan waktu terakhir di 2004 itu, terakhir beliau dipilih oleh rakyat. Setelah itu kan karirnya adalah non-elected semua. Ya. Sampai kemudian 2019, ya kan, 15 tahun kemudian dia menjadi pejabat elected lagi. Menurut saya ya, mungkin beliau kembali ke komunitasnya yang non-elected. Jangan jadi politisi. Menurut saya, mendingan jadi negarawan, kembali ke tengah ini. Gitu. Sebab menjadi ganjil kita melihatnya. Ganjil. Kita memerlukan energi besar untuk bersama, untuk bersatu. Untuk melihat nasib bangsa dalam transformasi ini. Waktu IKN itu diputuskan, Pak Mahfud ada di situ sebagai koordinator Polkam. Waktu reformasi pengadilan dilakukan, Pak Mahfud ada di situ. Waktu apa yang terjadi pada KPK, Pak Mahfud ada di situ. Semua ada, dan beliau adalah penanggung jawab utama. Termasuk penyelenggaraan pemilu 2024 ini, penanggung jawab hariannya adalah Pak Mahfud. Wow guys, kalau Pak Mahfud dengar ataupun lihat video ini, mendengar video ini, aku rasa Pak Mahfud malu, mikir ya kan, iya ya, kenapa kok aku jadi gini ya kan, oh iya ya, kenapa kok aku sekarang ini menyerang Pak Jokowi, padahal Pak Jokowi sudah baik sekali sama aku. Apakah aku ini orang yang bisa dibilang dianggap orang yang nggak tahu diri? Ya mungkin Pak Mahfud akan berpikir seperti itu kalau nonton video Pak Fahri Hamzah ya kan. Karena kita lihat dulu ya kan, ya jujur aja lah kita dan mungkin banyak lagi yang mendukung Pak Jokowi itu sebenarnya suka sama Pak Mahfud ya. Tapi sekarang ini ya kan, yang setahun kemudian ini ya Pak Mahfud ini sangat berubah total semenjak kalah Pilpres ya, sakit hati mungkin. Ya walaupun kan Pak Mahfud tidak jadi menjadi wakilnya Pak Jokowi dulu ya kan, tetapi kan sudah diangkat menjadi Menko Polhukam ya kan. Apalagi, baik apalagi Pak Jokowi untuk Anda ya kan. Aduh Pak Mahfud. Ya, begitulah ya kan orang ya kan, kalau sudah keluar dari pemerintahan terus mencaci maki ataupun menjelek-jelekkan pemerintah, ya inilah namanya orang penjilat. Penjilat bermuka dua ya kan, dan orang yang nggak tahu diri. Itu aja lah ya kan. Udah dikasih kerja enak, keluar-keluar.
menyerang Pak Jokowi. Aduh, oke lah guys, apa pendapat Anda tentang Pak Mahfud? Silahkan berkomentar di bawah. Dan sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.